Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita semua di kesempatan pagi hari ini. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari sama-sama kita merenungkan secara singkat firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-13 ini pemazmur mengakui Tuhan sebagai penciptanya, dan di sini Tuhan disebutkan menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan dari ayat ini terlihat bahwa penciptaan manusia bukan hanya terjadi pada awal terciptanya bumi. Kita bisa membandingkannya dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28. Penciptaan yang dimaksud oleh pemazmur dalam ayat ini sangat personal, dan Tuhan tidak menggunakan cetakan untuk menciptakan manusia, namun menenun dalam istilah pemazmur. Bahwa Tuhan menenun setiap manusia bagian demi bagian, sama seperti seorang penenun yang menciptakan kain tenun, benang demi benang. Saudara-saudara, pemazmur juga mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa pada hasil ciptaan Tuhan ini. Tubuh manusia dan cara kerjanya merupakan sistem yang sangat-sangat kompleks. Bahkan pada zaman modern seperti sekarang, dengan segala kemajuannya, kita masih belum bisa 100% memahami dan menjelaskan setiap bagian tubuh manusia. Apalagi pada zaman pemazmur. Pada saat itu ilmu anatomi belum berkembang. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari bagian-bagian makhluk hidup. Namun demikian saudara, walaupun pada zaman pemazmur belum ada ilmu tersebut, hal tersebut kemudian tidak menghalangi pemazmur untuk mengucap syukur kepada Sang Pencipta dan juga sekaligus mengagumi keajaiban yang telah Tuhan lakukan melalui diciptakannya manusia. Ayat 15 dan ayat 16 menegaskan akan sifat pribadi dan agung dari penciptaan setiap manusia. Seorang seniman, saudara, bahkan yang paling baik sekalipun tidak dapat bekerja tanpa ada cahaya untuk membantunya. Tetapi Tuhan di dalam Mazmur yang kita baca menjadikan setiap manusia di tempat yang tersembunyi. Yang dimaksud dengan tempat yang tersembunyi pada ayat 15 ini adalah rahim dari seorang ibu. Di tempat yang sempit dan gelap inilah Tuhan menciptakan setiap manusia. Sebuah ciptaan yang jauh lebih agung dan kompleks daripada yang dapat dilakukan manusia di tempat terang dan juga luas. Lebih lanjut lagi di dalam ayat 16 disebutkan bahwa Tuhan telah merancang segala sesuatu bahkan sebelum kita diciptakan. Di mana sama seperti seorang arsitek yang menggambar, menghitung dan kemudian merencanakan sebuah bangunan sebelum dibangun, begitu pula dengan Tuhan yang telah merancang setiap manusia secara pribadi sebelum dia diciptakan. Jadi dari sini saudara-saudara, kita bisa melihat betapa unik dan berharganya kita sebagai ciptaannya. Maka kita dapat menyimpulkan di sini saudara, seperti seorang arsitek yang merancang sebuah gedung dengan matang dan teliti sebelum dibangun, begitu pula dengan Tuhan dalam merancang setiap kita.
Dan seperti seorang arsitek yang merancang setiap bangunan dengan unik, Tuhan juga merancang setiap manusia secara unik. Banyak orang membangun rumah dengan desain yang berbeda dengan rumah-rumah sekitarnya, walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Pakaian hasil dari desainer misalnya di butik-butik lebih mahal daripada buatan pabrik karena unik dan tiada duanya. Dan keunikan itu sesuatu yang berharga dan patut disyukuri. Begitu juga dengan setiap kita yang memiliki keunikan masing-masing yang kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang berharga atau menjadi ciptaan yang sangat berharga. Sudah seharusnya kita bangga dengan keunikan kita masing-masing. Namun demikian, kemudian sikap bangga tersebut harus kita jaga agar kita tidak jatuh di dalam kesombongan. Tuhan kiranya memberkati kita semua di hari ini. Amin.